Angin membawa murid tersebut ke Mesir. Ada riwayat mengatakan ke India. Dibawa ke Mesir, tahu-tahu subhanallah, malaikat Israil sudah ada di situ. Jelek, dibawa angin di negeri Mesir, malaikat Israil sudah ada. Langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Tatkala dicabut, sudah selesai, malaikat Israil balik lagi kepada Nabi Sulaiman. Ada apa lagi Israil? Kata Nabi Sulaiman. Saya tadi bingung, wahai Sulaiman. Muridmu itu hidup di dunia tinggal 5 menit. Tapi dia ajalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir. Sedangkan negerimu dengan Mesir gak mungkin ditempuh dalam waktu 5 menit. Makanya aku seperti ini. Tapi karena Allah menakdirkan itu semuanya, Allah mengilhami dirimu untuk memanggil angin dan membawanya ke Mesir, dan takdir Allah tidak pernah akan meleset. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila sudah datang ajalnya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa nawar. Malaikat Israil datang, tunggu Israil, saya belum kawin, nggak ada. Tunggu Israil, anak saya masih kecil-kecil, nggak ada. Mau di pasar ya ketemu Israil mati, di rumah ketemu Israil mati, di rumah sakit ketemu Israil ya mati kalau sudah aja. Nah itu ya, kita kembali ke pembahasan kita. Fir'aun ya tatkala ingin tenggelam, dia mengatakan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyawanya sudah berada di tenggorokan. Nah ini Nabi Allah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka wahai Musa dengan hari-hari Allah tatkala Allah menyelamatkan mereka. Berarti hari diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam beserta umatnya ini adalah hari yang istimewa bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, dan itu tepat di tanggal 10 Muharram. Ya, makanya orang-orang Yahudi tatkala berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, mereka kalau 10 Muharram puasa. Ditanya oleh baginda Nabi, kenapa kok kalian tanggal 10 Muharram puasa? Iya, wahai Muhammad, kami ini puasa tanggal 10 Muharram karena kami merayakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kakek moyang kami daripada kejaran Fir'aun. Apa kata baginda Nabi SAW? Nahnu aula minhum bi Musa. Kemudian baginda Nabi SAW menyuruh para sahabatnya dan beliau melakukan sendiri untuk puasa di tanggal 10 Muharram ya, karena kami, kata baginda Nabi SAW, lebih berhak dari mereka kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Makanya kalau tanggal 10 Muharram atau hari Asyura kita disunnahkan puasa ya. Dan puasa Asyura itu supaya bertentangan atau berbeda dengan orang-orang Yahudi, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk puasa 2 hari ya, Tasu'a dengan Asyura. Kalau Tasu'anya nggak bisa cuma Asyura ya, tambah hari yang ke-11, yang penting 2 hari untuk tujuannya agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah itulah Nabi Allah kaum Bani Israel memperingati hari selamatnya Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun ya, berarti ini menandakan hari istimewa. Kemudian ya, kita pada saat ini memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira istimewa atau tidak? Sangat istimewa, karena baginda Nabi Muhammad SAW Allah turunkan, Allah lahirkan ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semua alam. Bukan hanya kita yang dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad, manusia dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad, malaikat dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad, jin dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad, binatang dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad.
ya tumbuhan dapat rahmatnya baginda Nabi Muhammad, bahkan semua yang ada di alam ini berkat rahmat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Ana rahmatul muhda." Aku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan kepada kalian. Nah, maka dari itu inilah hari dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi kita semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia jelas dengan adanya baginda Nabi Muhammad, dengan kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sangat-sangat rahmat kepada kita, sangat kasih sayang kepada kita. Di waktu hidup beliau sayang kepada kita, di waktu sakit sebelum wafat sayang kepada kita, ketika di alam barzah juga sayang kepada kita, di akhirat juga baginda Nabi sayang, lebih sayang kepada kita, sampai beliau nggak mau salah satu daripada umatnya berada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau sujud di bawah arsy Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sa'tu'ta washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, jangan kau sujud terus. Apa yang kau minta aku akan beri, dan apabila engkau minta syafaat, aku akan berikan hak kepada kamu untuk memberikan syafaat kepada semua umat. Apa jawab baginda Nabi? "Idzal la arda ya rabbi wa wahid min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha, aku tidak rela ya Allah, kalau masih ada salah satu umatku yang berada di neraka-Mu ya Allah. Sayangnya baginda Nabi Muhammad, rahmatnya baginda Nabi Muhammad kepada kita jelas. Sewaktu beliau hidup juga demikian. Beliau pernah katakan, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la wajadtu alamaha fi qalbi." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian terkena duri di kakinya, aku rasakan sakitnya dalam hatiku, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi selalu mendoakan kita umatnya. Ya Allahumma ighfir, tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Siti Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah lima taqaddama wa ma ta'akhkhara wa ma asrara wa ma a'lana. Ya Allah, ampuni dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang, yang nyata dan yang tersembunyi ya Allah. Senang Siti Aisyah. Kemudian ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana perasaanmu Aisyah? Aku senang ya Rasulullah dengan apa yang kau doakan untukku. Apa jawab baginda Nabi? Ketahuilah Aisyah, bahwasanya aku mendoakan umatku setiap aku melakukan salat tahajud lebih daripada aku mendoakan engkau wahai Aisyah. Ini tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tatkala beliau mendekati ajal beliau, datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan malaikat Jibril. Kemudian tanya kepada Jibril, "Wa man min ba'di ya Jibril?" Siapa yang bakal membimbing umatku tatkala aku sudah wafat wahai Jibril? Malaikat Jibril tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah? "Abshir li habibi Muhammad, inni la ukhzihi an ummati." Katakan kepada kekasihku Muhammad wahai Jibril,